Halo semua, kenalin gue Didit. Selamat pagi, selamat datang di asistensi pasar lembaga keuangan kedua. Di sini gue akan jelasin terkait dengan bank sentral dan kebijakan moneter. Pertama-tama, untuk mengukur parameter perekonomian itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada gross domestic product dan GDP growth-nya, kemudian ada inflation, kemudian ada exchange rate, kemudian ada employment atau tingkat pengangguran. Berbicara mengenai uang adalah suatu benda yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, unit, perhitungan, dan standar pembayaran yang sah. Definisi uang beredar sendiri atau money supply itu adalah bisa digambarkan dari lingkaran-lingkaran ini. Untuk yang MO adalah total dari seluruh uang koin dan kertas yang beredar. M1 adalah MO dikurangi uang yang berada di kas bank dan negara plus rekening giro atau uang giral. Kemudian ada M2 adalah M1 plus saldo tabungan dan deposit atau uang kuasi. Kemudian ada M3 yaitu M2 plus seluruh deposit dalam valuta asing. Bagaimana sih sebenarnya uang itu bisa diciptakan? Mekanisme penciptaan uang itu ada 3 pemain di dalam penciptaan uang. Yang pertama ada bank sentral, bank komersial, masyarakat sebagai depositor. Mekanisme penciptaan uang sendiri oleh bank sentral itu ada melalui deposit creation, di mana deposit creation itu adalah proses ketika bank sentral menyuplai sistem bank dengan $1, ibaratnya $1 atas tambahan cadangan, kemudian menyebabkan deposit itu akan meningkat berkali lipat. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti ada link terkait YouTube deposit creation. Selanjutnya penciptaan uang itu di dalam bank sentral menyebabkan ada dua jenis liabilities. Untuk yang pertama ada currency in circulation, di mana uang yang beredar di masyarakat, kemudian ada reserve atau cadangan uang bank komersial yang ditempatkan pada bank sentral. Untuk reserve sendiri atau cadangan itu ada required reserve, yaitu untuk jumlah minimum, dan excess reserve, jumlah tambahan. Currency plus reserve atau currency plus cadangan sama dengan monetary base, di mana monetary base ini disimbolkan dengan jumlah uang yang beredar sesuai dengan gambar di MO atau M0. Secara garis besar terdapat 3 cara penciptaan uang dalam bank umum. Yang pertama ada substitusi, di mana masyarakat menyetor uang kartal ke bank umum dalam tabungan, giro, atau deposito. Kemudian yang kedua ada transformasi terkait bank umum membeli surat berharga. Misal Bank Mandiri membeli surat berharga pemerintah, sukuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pemberian kredit, di mana bank umum memberikan kredit kepada masyarakat. Misal kredit terkait kredit rumah, kredit mungkin juga dengan terkait kredit pinjaman uang. Kemudian ada terkait dengan uang, suku bunga dan inflasi, di mana ketidakseimbangan uang beredar atau excess demand or supply of money sangat mempengaruhi harga atau inflasi dan suku bunga. Perubahan suku bunga sendiri akan mempengaruhi perubahan jumlah uang beredar. Untuk suku bunga sendiri merupakan salah satu instrumen pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral. Kalau di Indonesia ada Bank Indonesia. Di dalam teori uang atau teori quantity ada dua yang paling
paling terkenal. Yang satu ada Keynesian, di mana menganggap uang itu penting, tetapi bukan segala-galanya, karena uang sebagai bagian kecil dari financial asset yang tersedia, di mana uang kartal bersifat controllable dan 100% liquid, sedangkan aset finansial lainnya tidak. Sering disebut sebagai fiskalis. Kemudian ada juga modern quantity, di mana menganggap bahwa uang itu adalah memegang peranan penting sebagai jantung yang memompa perekonomian, di mana quantity teoris yakin bahwa quantity of money adalah variabel dominan pada sektor keuangan, atau biasa disebut dengan monetaris. Nah, memasuki kebijakan moneter versus fiskal. Kebijakan moneter sendiri kebijakan yang mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kalau kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Untuk toolsnya ada tax, government spending. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Untuk moneter sendiri, yang pertama tentunya untuk mengatur uang beredar, di mana target utamanya adalah menjaga tingkat inflasi di suatu negara, menjaga money supply di suatu negara, dan interest rate. Untuk target sekundernya ada tingkat output, kemudian ada tingkat investasi dan konsumsi di suatu negara. Untuk pelakunya sendiri, yang jelas Bank Sentral atau Bank Indonesia kalau di Indonesia. Untuk instrumennya ada open market operation, discount rate, dan lainnya. Untuk kebijakan fiskal sendiri memiliki tujuan untuk mengatur gross domestic product, level of spending, dan komposisi spending. Target utamanya itu untuk menjaga aggregate demand di suatu negara. Pelakunya adalah pemerintah, biasanya melalui instrumen pajak dan government spending. Kebijakan moneter yang tadi gue udah sebutin, kebijakan moneter itu untuk mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan dengan suku bunga. Biasanya mempengaruhi ketersediaan kredit di dalam negeri. Pada akhirnya, kebijakan moneter itu akan mempengaruhi pada tingkat labor, output, harga, dan inflasi. Untuk jenisnya sendiri ada dua. Untuk yang pertama ada ekspensif, di mana kebijakan moneter ini akan menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian ada kontraktif, di mana kebijakan moneter akan menekan jumlah uang beredar. Instrumen kebijakan moneter sendiri ada 5. Untuk yang pertama ada operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini adalah salah satu cara pengendalian uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Kemudian instrumen yang kedua ada fasilitas diskonto, di mana pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Kemudian yang ketiga ada reserve requirement, di mana mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang wajib disimpan di bank sentral. Kemudian ada moral suasion policy, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi atau masyarakat. Kemudian yang terakhir ada giro wajib minimum, di mana dana atau simpanan minimum yang harus disisihkan oleh bank komersil dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di bank sentral. Besaran giro wajib minimum ini dihitung berdasar jumlah tabungan, giro, dan deposito yang dimiliki. Aturan terkait giro wajib minimum ini sudah diperbarui di per 1 Agustus 2020 dengan nilai GWM hariannya 1,5, GWM rata-ratanya 1,5 terkait dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi khususnya moneter di tengah pandemi COVID-19. Nah, efek kontraksi dan ekspansi kebijakan moneter itu bisa dilihat dari tabel ini. Untuk efek ekspansi sendiri, cadangan atau reserve otomatis akan menurun berbanding terbalik dengan kontraksi yang akan meningkatkan cadangan atau reserve.
Yang kedua, terkait credit availability, efek ekspansi akan cenderung meningkatkan credit availability, sedangkan kontraksi akan menurunkan credit availability dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya peran bank sentral itu? Peran bank sentral itu ada satu, mengatur jumlah uang beredar, kedua, bertindak sebagai lender of last resort, ketiga, mengelola cadangan devisa, keempat, mengatur dan mengawasi industri perbankan, dan terakhir, menentukan suku bunga acuan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lender of last resort itu? Lender of last resort sendiri itu adalah kebijakan bank sentral untuk membantu terkait dengan kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi oleh bank, maksudnya bank komersil. Jadi lebih kepada reliability dari bank komersil kepada bank sentral. Ini merupakan gambaran terkait dengan peran bank sentral di dalam sistem moneter. Nah, yang terakhir terkait dengan suku bunga nominal dan real. Tingkat suku bunga nominal atau interest rate itu bisa dipergunakan sehari-hari dari atau untuk counterbank, di mana kolom suku bunga di harian bisnis Indonesia atau bisa dilihat di bisnis Indonesia atau kontan. Tingkat suku bunga real atau real interest rate itu adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan ekspektasi perubahan pada tingkat harga umum. Bisa dihitung dengan cara nominal interest rate sama dengan real interest rate ditambah expected rate of inflation. Udah selesai sih. Uh, Sekian dari gua. Terima kasih udah mau ini. Thank you.